Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sahabat Malaysia, kali ini kami hendak memberikan info suasana polisi tidur yang banyak terdapat di jalanan Indonesia. Polisi tidur yang dalam bahasa Inggris disebut speed bump atau traffic bump, sedangkan dalam bahasa Malaysia kalau tidak salah disebut bonggol. Menurut info dari Wikipedia, polisi tidur alat pembatas kecepatan atau markah kejut adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan, ketingginya diatur dan apabila melalui jalan yang akan dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya polisi tidur, khususnya pada malam hari, maka polisi tidur dilengkapi dengan markah jalan dengan garis serong berwarna putih atau kuning yang kontras sebagai pertanda. Tidak jelas siapa pencipta ungkapan polisi tidur dan sejak kapan ungkapan itu digunakan dalam bahasa Indonesia. Ada kemungkinan istilah ini berasal dari bahasa Inggris Britania, sleeping policeman. Polisi tidur sudah dicatat Abdul Chaer dalam Kamus Idiom Bahasa Indonesia 1984 dan diberi makna rintangan berupa permukaan jalan yang ditinggikan untuk menghambat kecepatan kendaraan. Jadi, ungkapan polisi tidur pasti sudah ada sebelum tahun 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama, 1988, dan edisi kedua, 1991 polisi tidur belum terdaftar. Polisi tidur mulai diakui dalam KBBI edisi ketiga, 2001, dan diberi makna, bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan. John M. Eccles dan Hasan Sadili mencantumkannya dalam Kamus Indonesia Inggris edisi ketiga, 1989, dan memadankannya dengan traffic bump. Atau memperkenalkan polisi tidur kepada masyarakat Belanda dalam Kamus Indonesia Belanda, 2002, sebagai verkeersdrempel. Alan M. Stevens dan A. Smith-Gall Tellings pun mencatat polisi tidur dalam Kamus Lengkap Indonesia Inggris 2005 dan menginggriskannya menjadi speed trap traffic bump. Sedangkan menurut info dari merahputih.com yang dilansir dari laman Saga, polisi tidur atau speed bump pertama kali dibuat oleh para pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada 1906. Namun saat pertama kali dibuat, ketinggiannya mencapai 13 cm. Karena terlalu tinggi, kendaraan pada saat itu sulit untuk melewati jalan tersebut. Tepat pada 1950, Arthur Holly Compton, pemenang Nobel di bidang teori elektromagnetik, menemukan sebuah rancangan yang ideal terkait desain polisi tidur. Namun pada saat itu ia hanya mengaplikasikannya di tempatnya bekerja, yakni di Universitas Washington. 3 tahun kemudian, polisi tidur mulai diaplikasikannya ke jalan-jalan umum. Compton menyebut temuannya ini sebagai traffic control bump. Tiap negara memiliki sebutan yang berbeda-beda untuk undakan jalan ini. Seperti di Argentina menyebutnya dengan lomos de burro yang berarti punggung seekor keledai, di Puerto Rico disebut muerto atau jenazah yang berbaring, dan di Inggris menyebutnya dengan sleeping police. Istilah sleeping police kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi polisi tidur dan sebutan itu digunakan hingga saat ini. Di Indonesia, penggunaan kata polisi tidur sudah ada sejak 1984. Berawal dari ahli linguistik Abdul Chaer yang menjadikan istilah polisi tidur atau poldur sebagai idiom dari undakan di jalan. Akan tetapi istilah ini baru diakui dalam KBBI edisi ketiga pada 2001. Beberapa sumber menyebut bahwa istilah yang digunakan oleh masyarakat Inggris merujuk pada fungsi speed bump sebagai bagian dari pengaman jalan. Jadi, kamu harus mengurangi kecepatan saat berkendara agar tidak bisa membangunkan polisi yang sedang tertidur.
Pengaturan ketinggian polisi tidur harus diatur agar tidak membahayakan pemakai jalan karena ketinggian dari polisi tidur berkaitan dengan saat melintas, maka beban dan berat tubuh bagian atas akan membuat stres signifikan pada struktur tubuh yang rendah di bagian punggung, terutama pada dis antara lumbalis kelima dan vertebra sakral pertama yang dikenal sebagai L5 yang dapat menyebabkan adanya risiko cedera atau berisiko tinggi bagi para penderita osteoporosis. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.